Sahabat Foodies, ketemu lagi di Foodcast bersama saya Sarita Suteja, GM Corporate Communication dari Foodies. Pertanyaan seputar membuat nama merek atau brand name merupakan salah satu pertanyaan yang mungkin cukup banyak ditanyakan oleh sahabat Foodies. Memang membuat brand name itu tidak bisa sembarangan dan hanya menurut selera dari pebisnisnya. Tapi juga harus memperhatikan alasan strategik di belakang pembuatan brand name tersebut. Tapi kadang ilmu itu suka dibuat jelimet biar terkesan keren, mahal, dan pintar, yang ujungnya malah membuat sebagian besar teman-teman khususnya UMKM dan mikro malah makin bingung dalam membuat nama merek untuk bisnisnya. Karena itu di kesempatan kali ini Foodies pengen ya berbagi teknik membuat nama brand yang gampang dipahami dan siap dipraktekkan oleh teman-teman semua. Ini dia 18 teknik membuat nama brand dalam bisnis kuliner. Yang pertama, teknik kategori umum. Jadi, kita bisa membuat nama brand dengan terlebih dahulu menempatkan kategori produk di bagian depan. Memberikan nama dengan teknik kategori umum ini sangat cocok untuk UMKM. Kenapa? Karena mempermudah konsumen untuk mengenali atau membangun awareness apa yang kita jual. Misalnya ya, contohnya sate ayam Bapak siapa, atau nama siapa bla 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 bakery, atau ayam goreng Ibu siapa, atau ayam geprek apa. Yang kedua, teknik kategori viral. Seperti teknik yang nomor 1 tadi. Bedanya, kategori yang digunakan ini merupakan kategori yang memang lagi viral, sehingga membuat konsumen gampang mengingat kita sedang menjual apa. Sekaligus nih kita memanfaatkan FOMO, fear of missing out konsumen untuk nyobain produk kita. Tapi poin 2 ini akan menjadi kategori umum ujung-ujungnya atau pada akhirnya. Misalnya ya contohnya, soto balungan Bapak siapa, atau ayam cabai hijau Ibu siapa, atau soto gebrak Bro siapa, atau ramen siapa ya. Yang ketiga, teknik bahasa yang keren. Nama brand ini dibuat dengan mencari bahasa-bahasa terkini yang sekarang lagi banyak digunakan oleh target market kita. Sehingga ketika brand kita muncul, target market itu akan merasa gue banget, dan hal ini bisa mendorong mereka untuk datang membeli. Contohnya misalnya ya ada kopi kenangan, kopi janji jiwa, atau kisah manis kopi. Yang keempat ya, keren aja sih buat ownernya. Pemilihan nama pada awalnya ini tidak punya makna di benak konsumen, tetapi pemilik brand menyukai nama tersebut dan juga mungkin punya pemikiran makna yang dipahaminya, namun dalam perjalanannya nama ini dibangun brandingnya sehingga punya makna di dalam benak konsumen. Contohnya ya, misalnya kayak Starbucks Coffee, McDonald's, atau KFC, Kentucky Fried Chicken, atau Hoka Hoka Bento atau Hokben. Yang kelima adalah teknik nama daerah. Teknik ini menggunakan nama daerah untuk dijadikan brand name. Misalnya kalau di daerah tersebut identik dengan masakan atau menu tertentu, maka kita memanfaatkan hal tersebut untuk memberi nama brand. Tujuannya tentunya untuk mempermudah target market kita untuk mengetahui apa yang kita jual. Misalnya soto Boyolali Ibu siapa, atau misalnya nasi Padang Payakumbuh misalnya, atau warung Tegal Bapak siapa. Yang keenam, teknik bahasa asing. Kita membuat nama brand dengan menggunakan bahasa Inggris terhadap kategori yang ingin kita jual. Misalnya seperti brand Bake yang ada di Bali ya, atau Monsieur Spoon, Sisterfields, Lunas Donut, Bakerman, dan lain sebagainya. Biasanya hal ini memang digunakan dengan pertimbangan target market dan konsep bisnis yang memang cocok dengan penggunaan nama brand dalam bahasa Inggris. Tapi hati-hati ya dalam menggunakan bahasa asing dalam nama brand, karena nggak semua target market ini cocok dan mudah memahami, serta persepsi yang muncul bisa jadi berbeda. Jadi jangan hanya ingin terlihat keren, tapi pada akhirnya malah jadi nggak efektif. Yang ketujuh, jajak pendapat dengan target market. Nah, sahabat Foodies juga bisa nih membuat nama brand dengan cara melakukan jajak pendapat atau polling ya terhadap list nama yang udah sahabat Foodies siapkan. Misalnya ada 5 pilihan nama yang udah disiapkan nih. Kemudian sahabat Foodies melakukan jajak pendapat ke 1000 responden misalnya yang sesuai dengan target market kita
untuk memilih mana nama brand yang paling mereka sukai. Jajak pendapat ini juga bisa dilakukan secara gratis, misalnya di sosial media kita sendiri. Tapi tentunya validasi hasilnya kurang valid ya, karena siapa aja bisa ngisi dan belum tentu sosmed kita merupakan target market yang kita kejar. Jadi bisa jadi cara yang paling efektif tentunya juga bisa dengan beriklan atau ads, misalnya di Instagram. Atau bisa juga menggunakan jasa agensi riset online, misalnya seperti Populix. Yang ke-8, open question atau nanya langsung ke target market. Kita juga bisa loh membuat nama brand dengan langsung nanya ke target market kita. Guys, kita lagi mau buat coffee shop nih, ada ide nggak nama keren buat coffee shopnya? Buat yang idenya terpilih, bakal kita kasih hadiah 5 juta rupiah. Bisa dijawab di sosmed atau komen ataupun melalui link. Teknik ini juga bisa dikombinasikan melalui kerjasama dengan influencer. Karena tentunya followers juga sangat banyak dan bisa memberikan masukan secara langsung. Yang ke-9, setipe dengan kompetitor. Teman-teman pernah lah ya pasti dengar brand seperti Haus, Teguk, Mainum, dan mungkin istilah lain seperti ngelak misalnya, istilah di daerah Jogja ini ya. Nah, ini teknik di mana nama brand ini mengkombinasikan teknik kategori umum serta setipe dengan nama kompetitor. Kopi kenangan, janji jiwa, kisah manis, janji hati ini juga menggunakan teknik yang seperti ini. Sehingga konsumen akan mudah untuk mengenali produk yang kita jual sekaligus bisa langsung mengkomparasi dengan kompetitor sejenis. Yang ke-10, ini teknik males ya sebenarnya ya, menggunakan brand generator atau AI atau artificial intelligence. Gak ada ide nama apa, nah ini bisa juga pakai teknik males, yaitu cari idenya ya, pakai brand name generator yang tersedia di Google, misalnya di Google Search. Memang sih tantangannya lebih cocok brand name yang ke Inggris-Inggrisan, tapi mana tahu ada generator nama versi Indonesia. Prosesnya juga nggak ribet. Paling tinggal masukin aja deskripsi atau contoh nama atau kategori produknya, nanti bakal keluar juga ya ide-ide nama yang muncul. Atau bisa juga teman-teman selain pakai Google ya, bisa juga pakai chat.openai.com. Nah ini juga bisa ya, yang biasa dikenal dengan ChatGPT, buat ditanya ide buat nama brandnya apa. Yang ke-11, bayar konsultan brand. Nah ini paling umum lah ya, basic banget ya. Ini teknik yang paling gampang dan hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan kalau konsultannya memang bagus ya, tapi jelasnya butuh modal atau biaya. Konsultan brand ini kan memiliki kemampuan untuk membuat nama brand yang memang punya makna, serta didasarkan pada hasil studi atau riset. Selain itu, biasanya menggunakan konsultan juga sudah ada paket untuk ngebuatin sekalian logo serta brand booknya atau brand guideline seperti implementasi penempatan nama brand dan logo, aturan warna, dan lain sebagainya, sehingga bisa siap dipakai. Yang ke-12, minta pendapat mentor. Nah ini juga teknik yang cukup powerful dan biasanya murah meriah kalau mentornya baik ya. Artinya nama yang diberikan bisa jadi bagus, tepat, dan gratis. Tapi ya tentunya sahabat foodies juga harus pandai menilai apakah mentor yang ditanya punya kompetensi nggak terkait ilmu brand name. Serta juga punya proven record membuat nama-nama brand yang pernah digunakan oleh pebisnis lain. Yang ke-13, kosakata umum yang diberi makna. Kenangan, janji jiwa, kisah manis ini mungkin 10 tahun yang lalu terdengar seperti kosakata umum ya. Tapi sekarang kosakata tersebut sudah punya maknanya sendiri dan dikenal sebagai brand kopi yang terkenal. Nah, coba teman-teman bisa cari kosakata yang biasa digunakan sehari-hari ya. Terus bisa dijadikan kosakata tersebut sebagai brand dengan menambahkan kategori produk setelah atau sebelum kosakata tersebut. Contohnya kopi kenangan atau kenangan coffee. Yang ke-14 adalah singkatan. Bensu atau Ruben Onsu. Nah ini contoh memberi nama dari singkatan nama panjang. Tapi teknik ini perlu diperhatikan apakah singkatannya kemudian cukup cocok dan related dengan bisnis yang pengen kita jalanin. Contoh lagi ya, misalnya mau buat bisnis bakery. Ownernya misalnya ya namanya Sari dan Siska. Nah jadi bisa disingkat menjadi Sasi, misalnya Sasi Bakery. Masih cocok, tapi kalau misalnya namanya Sesi dan Kasih disingkat jadi Seksi, waduh, kan kurang pas ya jadinya ya. Jadi serem-serem gimana gitu. Yang ke-15, unsur yang mengagetkan. Ini teknik di mana kita membuat nama brand dengan faktor yang mengagetkan dan juga wow. Contohnya ada sop janda, mie setan, bakso tetelan janda ngamuk ya, atau lain sebagainya.
Unsur mengagetkan ini teknik yang cukup bagus juga untuk diterapkan khususnya teman-teman yang pengen mendulang brand awareness dalam waktu cepat, tapi memang seringkali banyak kontroversi. Serta juga beberapa contoh bermasalah dengan regulasi seperti tidak bisa mendapatkan sertifikasi halal. Yang ke-16, gabungan kata. Teknik gabungan kata ini juga banyak digunakan untuk membuat nama brand. Contohnya ada janji jiwa, ada kisah manis, donat bahagia, titik temu kopi, dan lain sebagainya. Gabungan kata ini bisa memberikan makna, bisa juga menciptakan makna baru yang sengaja ingin dibangun oleh pemilik brandnya. Beda juga ya tadi dengan nomor yang 14 tadi ya, di mana penggabungan menjadi singkatan. Teknik gabungan kata ini digunakan memang untuk menyatukan dua kata yang ada menjadi nama sebuah brand, jadi bukan singkatan. Misalnya ya, kita ingin membuat nama brand coffee shop. Kita kemudian menggabungkan kata kekasih dan hati atau belahan dan jiwa untuk menjadi nama sebuah brand, yaitu kekasih hati atau belahan jiwa kopi. Yang ke-17 adalah kekuatan brand. Teknik ini digunakan mirip sebenarnya dengan poin nomor pertama, nomor 1 tadi ya. Tapi memang sengaja digunakan karena kekuatan brandnya dan produk kita memang di kategori ini. Sate jando, soto Madura, sop ayam Pak Min, iga bakar si jangkung, sate padang, sop buntut Borobudur, dan lain sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen untuk mengenal brand dan kekuatan brand kita dibanding kompetitor lain. Tapi kelemahannya adalah masih terlalu umum dan harus diperkuat lagi dengan kosakata tambahan dan dibangun brandnya. Contohnya sop ayam Pak Min atau sop buntut Cipaganti. Nah, kalau udah ada kosakata belakang, jelas brand akan jadi sangat strong, clear, dan mudah diingat. Yang ke-18, feeling dan selera owner. Nah, ini terakhir yang paling kurang direkomendasikan sebenarnya ya untuk sahabat foodies yang baru memulai bisnis. Yang adalah pakai feeling atau selera ya. Apalagi kalau target marketnya beda banget sama teman-teman sahabat foodies. Misalnya perbedaan generasi nih. Sahabat foodies itu adalah generasi kolonial yang udah agak senior lah. Sementara target marketnya adalah Gen Z. Nah, ini kan sama sekali nggak rekomen untuk membuat nama-nama berdasarkan feeling dan seleranya teman-teman pebisnis kuliner. Nah, ini dia 18 teknik membuat nama brand dalam bisnis kuliner. Semoga bermanfaat dan bisa membantu sahabat foodies yang lagi bingung dalam membuat nama brand. Sampai jumpa lagi di Foodcast selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.